Halo bunda-bunda di rumah, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Renia bersama tim Mata Indonesia TV di Persembahan untuk Bunda. Bun, hari ini aku sudah berdua langsung dengan tamuku yang akan ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Beliau ini adalah pre dan post natal fitness trainer. Namanya Mbak Azani. Yeay, selamat siang semuanya. Selamat datang. Terima kasih. Di studio kami. Nah, Bunda, sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat ya untuk bunda-bunda yang saat ini sedang menjalani kehamilan. Hamil adalah salah satu anugerah yang hanya bisa dirasakan oleh para wanita. Sesuatu yang besar yang dipercayakan pada kita sebagai wanita. Jadi, para bunda yang sedang mendapat hadiah itu jangan lelah ya, tetap bersyukur sampai si baby ketemu kita di dunia. Episode kali ini aku akan membagikan informasi dan tips untuk para bunda supaya bunda tetap berolahraga walaupun bunda sedang menjalani masa kehamilan hingga nanti datang waktunya masa kelahiran. Ya, Bun. Nah, Mbak Azani, Yes. langsung aja ya kita masuk ke obrolan kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan nih Mbak yang mau aku tanyain. Sebenarnya wanita yang sedang hamil nih boleh ikut olahraga pre ya berarti ya? Prenatal. Prenatal ini tuh sejak mulai usia kandungannya berapa Mbak? Oke. Nah sebelum saya jawab langsung, saya mau meluruskan dulu nih rumor yang biasanya beredar di kalangan ibu hamil atau bahkan mungkin orang tuanya. Jadi biasanya nih saya nggak tahu kenapa ya kalau di Indonesia sebenarnya kalau di luar negeri ini udah biasa orang hamil melakukan olahraga gitu ya. Jadi tetap aktif walaupun lagi hamil gitu. Nah sayangnya di Indonesia nggak begitu. Jadi sebelum kita mulai sejak kapan sih hamilnya, kadang-kadang orang nanya dulu emang boleh lagi hamil tetap olahraga gitu kan, aman nggak sih, buat apa sih tujuannya gitu. Jadi kalau di Indonesia kadang-kadang pas lagi hamil, ibu hamil tuh dibikin kayak kristal yang ibaratnya ringkih gitu ya, nggak boleh bergerak aktif gitu. Padahal dengan bergerak aktif yang paling nomor satu manfaatnya ke badan adalah less physical discomfort. Ya paling enggak tuh sakit punggung hilang gitu. Atau keluhan lainnya hilang. Nah tadi pertanyaannya mulai kapan sih boleh olahraganya gitu ya. Sebenarnya usia kandungan 12 minggu atau trimester 2 itu udah boleh, udah aman untuk memulai olahraga prenatal. Cuman kalau memang pada kehamilan saat ini bunda ada riwayat kontraksi atau perdarahan pada usia kehamilan muda, sebaiknya ditunda hingga 20 minggu. Gitu. Tapi kalau nggak ada masalah, aman semua, hamilnya sehat, apalagi sebelum hamil sudah biasa olahraga, jangan berhenti, trimester 2, 12 minggu boleh langsung mulai olahraga prenatal. Oh gitu. Yes. Nah ternyata bunda tuh walaupun sedang hamil boleh loh olahraga. Nah dan kelasnya pun harus prenatal atau masih boleh melakukan olahraga jenis yang lain juga Mbak? Oke. Sebaiknya. Kalau kita ngomong best practice, of course sebaiknya yang diikuti khusus kelas prenatal ya. Kenapa? Satu, ada gerakan-gerakan yang justru dilarang untuk dilakukan oleh ibu hamil, tapi di kelas yang umum tuh yang non kehamilan dikasih. Jadi kan nanti takut salah kalau kita tetap ikut kelas yang non kehamilan. Misalnya gerakan apa? Lompat. Orang hamil nggak boleh ikut gerakan-gerakan yang melompat, kan bahaya. Terus yang kedua misalnya gerakan apa lagi, kalau di kelas umum ada gerakan misalnya crunches yang seperti sit up gitu ya, itu nggak boleh kalau orang hamil karena akan bahaya buat otot perutnya gitu. Justru nanti di kelas umum dikasih. Nah jadi lebih baik ikut kelas prenatal supaya manfaatnya dapat, tidak cedera dan lebih optimal benefitnya buat ibu hamil gitu. Selain itu sebenarnya yang kedua manfaatnya kita dapat support system karena oh dia ternyata ngalamin yang aku alamin juga ya, oh sama ya mual ya, oh sama ya kamu juga lagi ngerasain ini ya. Jadi
kamu dokternya siapa? Jadi sebenarnya kita menjadi punya support system sesama ibu hamil untuk ngebantu selama kita menjalani proses menjadi ibu gitu. Oh gitu. Jadi mereka Iya, jadi ini saling ya, support, saling support iya. ya. Oke. Nah terus ada nggak olahraga yang umpamanya Iya. mereka mau lakukan sendiri di rumah yang Mbak bisa rekomendasikan kalau seandainya ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah ini nggak ikut kelas prenatal saat menjalani masa kehamilan? Ya, jadi memang tentu saja kalau olahraganya disupervisi oleh pelatih akan lebih aman. Ya, akan lebih aman dan lebih terprogram. Oh, hari ini kita latihannya apa? Misalnya pada usia akhir kehamilan buat membantu menurunkan bagian terbawah janinnya ke dalam panggul misalnya gitu. Ya, lebih spesifik program latihannya. Tapi kalau memang lagi nggak bisa nih misalnya olahraga di kelas bareng instruktur, boleh melakukan paling minim di rumah bisa brisk walk ya, jalan pagi gitu minimal bisa 30 menit. Jadi jalan pagi jangan berhenti gitu ya jalan pagi. Terus kedua berenang itu juga aman. gitu. Atau misalnya as simple as gentle stretch aja ya, cuman kayak stretching ringan itu boleh di rumah gitu. Stretching ringan tuh gimana tuh, Mbak? Stretching ringan misalnya cuman sekedar manjangin tangan, manjangin punggung gitu boleh. Atau kalau misalnya kalau di gerakan yoga ada salah satu yang namanya cat and cow stretch supaya punggungnya nggak sakit itu juga boleh gitu. Jadi nggak gerakan-gerakan yang terlalu riskan buat ibu hamil. Oke. Tapi kayaknya kalau yoga apa tadi? Yoga prenatal yoga, cat and cow movement ya. Kalau belum tahu jangan coba-coba sendiri kali ya Mbak ya. Ya sebaiknya awal memang selalu dimulai bersama pelatih, jadi tahu sebenarnya gerakannya tuh yang baik dan yang boleh bermanfaat tuh seperti apa sih gitu. Nah tiba-tiba nih aku kepikir mungkin nggak sih boleh nggak ya lebih tepatnya wanita hamil tuh latihan beban. Oke. Bagus banget pertanyaannya. Karena emang orang dulu taunya olahraganya ibu hamil cuman senam hamil. Nah kan betul. Atau paling banter zaman sekarang tuh apa ya, prenatal yoga gitu kan. Jadi kadang-kadang orang yang sebelumnya cukup aktif, udah biasa olahraga, disuruh senam hamil atau disuruh prenatal yoga mungkin rasanya kurang dapet gitu ya, kurang dapet gitu, kurang kok intensitasnya saya nggak nyaman ya dengan segini, nggak kerasa kayak olahraga gitu. Simply karena dia physical activity udah lebih dari itu sebelum hamil. Nah, olahraga beban ini bagus banget justru. Kita boleh latihan misalnya pakai dumbbell, pakai kettlebell, of course beda programnya sama kalau lagi nggak hamil, angkatnya bisa berapa puluh kilo. Ini pas lagi hamil intensitasnya atau pakai bebannya dikurangin 50% dari yang biasanya gitu. Jadi kalau ditanya aman atau enggak, boleh atau enggak, boleh banget. Kenapa? Karena kalau lagi hamil badan kita tuh jadi cenderung over flexible karena ada hormon di situ. Dengan strength training, latihan beban justru bikin posturnya jadi bagus karena jadi kuat. Masa tulangnya jadi padat, ototnya juga dapat gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya kalau latihan beban pada saat kehamilan. Gitu. Ini aku baru tahu loh ini Mbak. Ternyata bisa Bunda, tapi ya itu tadi ya jangan over. Dikurangin dari yang biasanya Bunda latihan sebelum kehamilan gitu. Nah kalau yoga sendiri gimana nih Mbak? Kan lagi ngetren banget nih. Ya tadi sih Mbak emang udah mention ada yoga untuk untuk kehamilan itu. Basically boleh ya. Terus manfaatnya sendiri tuh dibandingin sama yang lain, jenis yang lain olahraganya tuh gimana Mbak? Jadi, nah kebetulan saya ngajar dua-duanya ya. Selain ngajar strength training atau fitness buat pre and postnatal fitness, ngajar juga prenatal yoga. Nah jadi saya paham betul bedanya nih. Bedanya kalau tadi yang strength training itu latihan beban buat kehamilan, pada saat kehamilan itu untuk membantu menguatkan massa otot, kepadatan tulang gitu ya, menjaga postur. Yoga juga mirip tapi in terms of kepadatan tulang gitu terus atau massa otot mungkin tidak
terlalu efektif seperti strength training gitu karena dia hanya menggunakan beban tubuh. Tapi memang kalau di yoga, di prenatal yoga yang diajarkan adalah melatih mobility dari si bagian-bagian tubuh yang nanti akan dipersiapkan untuk melahirkan. Kemudian dia juga ada lebih ke mental health-nya ya karena dia diajarin cara bernafas, gimana nanti biar nafasnya panjang pada saat melahirkan gitu. Terus kekuatan ototnya juga dilatih gitu karena gerakan-gerakannya bisa ditahan, misalnya satu gerakan bisa 3 sampai 5 nafas gitu kan, nafasnya harus panjang kalau enggak nanti dia pada saat melahirkan akan kesulitan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Otot-otot yang lebih dilatih saat yoga prenatal tuh bagian sebenarnya semua tubuh, tapi utamanya kalau prenatal lebih ke area panggul karena kita akan mempersiapkan diri buat proses persalinan. Kalaupun lahiran sesar, jadi sebenarnya itu manfaatnya supaya recovery-nya bisa lebih cepat. Gitu ke otot dasar panggul sama perutnya nanti. Gitu. Wow, Bun, luar biasa. Jadi yang belum mulai olahraga atau yoga apa tadi Mas? Strength training ataupun yoga prenatal, coba deh. Keuntungannya juga buat Bunda sendiri kok setelah melahirkan loh justru. Nah, nanti kita akan terusin lagi ngobrol-ngobrolnya Mbak Azani. Sekarang kita break dulu ya. Bun, tunggu aku ya, jangan kemana-mana, tunggu kita berdua.